Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disyukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya sama-sama kita harapkan keberkahan, keriduannya terhadap proses pembelajaran kita malam ini, supaya apa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk khususnya untuk proses kalian dalam seleksi nanti. Salawat bering salam tak lupa kami hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang tentunya kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Oke, sebelum kita mulai membahas lanjutan soalnya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya. Doa selesai. Oke, ini abang sekilas dulu aja pengantar untuk ah apa namanya, sebelum abang lupa, abang ingatkan kembali, abang mengajak kalian ini untuk aktif nanti dalam proses pembelajaran, apa namanya, melibatkan diri supaya segala yang kalian pelajari betul-betul bisa melekat dalam memori kalian, bisa terbiasa kalian menjawab dengan argumen yang kuat dan juga nggak menggunakan feeling gitu. Ah, nggak perlu kalian menggunakan strategi senyap gitu kan, nggak mau terlihat, nggak mau apa, takut pesaing kalian melihat kalian gitu, atau bahkan mungkin menyerap ilmu dari kalian, akhirnya kalian gagal, nggak ke situ konsep rezeki deh, ya kan? Nah, konsep rezeki itu semua ada di tangan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kalau udah rezeki kalian, mau mau kalian sebanyak apapun ngasih bahan ke lawan kalian, tetap rezeki itu di tangan kalian, nggak akan berpindah itu. Tuh. Oke, ah lagi nih ada, oh nggak ada. Jadi kita masuk ke materi sosiokultural. Oh, ini belum dibuat apanya ya. Oh, kemarin udah dibagikan. Kita share ulang lah ya. Mana mungkin ada yang bisa bantu share ulang perka biar yang baru join bisa apa? Bisa buka perkanya, bahan referensi belajar TKP kita. RKBKN ya. Oke. Nah, kita sosiokultural. Sosiokultural itu sama artinya dengan sosial budaya. Nah, sosial budaya yang eh, menitik beratkan pada gimana respon kita terhadap lingkungan sekitar kan. Bisakah kita beradaptasi, bisakah kita menerima apanya, kebudayaannya. Ah, ini secara garis besar trik untuk TKP, Abang ulang kembali. Yang pertama, eh, usahakan posisikan, bayangkan diri kalian sebagai yang membuat soal atau yang sedang merekrut pegawai, entah kepala dinas atau apa gitu kan. Bayangkan kalian lagi merekrut pegawai. Jadi apapun kondisi soalnya, bayangkan kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu
menganalisis opsinya itu mana yang betul-betul sesuai dengan karakter yang paling mulia. Nah, jadi hati-hati juga dalam menafsirkan kalimat opsi, ya kan? Banyak jebakan. Usahakan eh, apa namanya sesuaikan betul-betul dengan eh, konteks yang diminta di dalam soal. Jangan jauh dari itu dan pilih opsi yang menunjukkan aksi, bukan anggapan, bukan pendapat, bukan memahami, bukan apalah, pokoknya aksi, tindakan langsung, ya. Nah, yang kedua, usahakan pilih opsi yang kalau misalnya kalian dibenturkan dengan dua kepentingan, pilih opsi yang bisa mengakomodasi dua kepentingan itu dulu. Nah, tanpa harus mengenyampingkan kepentingan yang prioritas gitu. Ah, contohnya gini, kalau kalian mau melamar CPNS, tapi ternyata di hari pelaksanaan ujian kalian itu, kalian dituntut untuk mengadakan rapat. Gimana kalian apa, menghadapinya itu? Ah, Ingat, kalau memang di soal itu nggak dituntut, misalnya harus pagi itu juga gitu, diadakan rapat bersamaan dengan eh, jadwal ujian kalian. Kalau nggak ada dituntut kayak gitu di soal, pilih opsi yang misalnya kalau ada kalimat opsi kayak gini, segera mengadakan rapat setelah selesai melaksanakan ujian CPNS. Berarti di hari itu juga kan, pilih itu masih lebih tinggi deh, karena mengakomodasi dua kepentingan. Atau misalnya lagi anak lagi sakit, kita ada tuntutan pekerjaan. Gimana kita menyelesaikannya? Kalau masih ada menyelesaikan pekerjaan sambil menjaga anak, itu nggak ada masalah. Gitu. Yang penting yang prioritas itu nggak dikesampingkan. Ah, Kalau nggak ada juga yang mengakomodasi dua-dua, pilih yang lebih prioritas. Tentunya yang lebih prioritas itu masalah pekerjaan, ya kan? Pilih yang lebih prioritas. Misalnya kayak soal lama itu kan ada kalau ada kecelakaan di jalan, ya kan? Terus kita rupanya dituntut untuk segera sampai di eh, kantor karena ada wawancara, ya kan? Udah ya kita langsung tancap gas aja ke kantor gitu. Karena kalau untuk masalah kecelakaan itu udah pasti bakal ada yang menghandle dia, kan gitu. Gitu. Terus pilih opsi yang juga menggambarkan kolektivitas deh. Kolektivitas artinya kalian menjadi inspirator, bisa menggerakkan, bisa mengajak orang lain atau rekan kerja supaya menguasai ataupun melakukan hal yang baik gitu. Jadi jangan melakukan tindakan yang hanya mendatangkan manfaat diri sendiri, individualis. Nah, misalnya kalau kalian mau dituntut untuk menguasai suatu teknologi, sementara di tempat kerja kalian nggak ada yang karyawan yang bisa yang udah menguasai itu. Gimana kalian menanggapinya? Ah, Kalau ada opsi mengajukan untuk diadakannya seminar supaya yang semua karyawan bisa menguasainya, pilih yang itu gitu. Atau misalnya lagi ada kebakaran di kantor, ah, gimana kita menanggapi eh, apa cara evakuasinya itu? Jangan pilih yang kita ya evakuasi sendiri melalui tangga dan segala macam. Kalau bisa kita menginisiasi, menggiring karyawan yang lain itu untuk eh, evakuasi, kan gitu. Jadi pilih yang memang kita menjadi inspirator di situ. Mengajak, menggerakkan gitu kan. Terus apalagi kira-kira? Udah secara garis besar itu aja lah. Untuk secara spesifiknya, sosiokultural atau sosial budaya, itu hanya ada tiga
kompetensi yang diminta. Yang pertama empati. Empati di mana ya di saat ada rekan kerja atau siapapun itu yang lagi membutuhkan bantuan kita, tanpa harus menunggu, nggak berusaha menyebutnya ya, tanpa harus menunggu kita bersedia untuk membantu. Tanpa pamrih juga ya, bersedia untuk membantu, mengajak orang lain bla bla atau melakukan tindakan secara aktif lah gitu kan untuk menyelesaikan kesusahan orang tersebut. Yang kedua, tanggap terhadap budaya. Di sini eh, apa namanya? Kita bisa menghargai segala keragaman budaya. Kita bisa beradaptasi juga di situ yang diminta. Bisa apalagi bisa mendayagunakan perbedaan budaya itu untuk menunjang kelancaran tujuan organisasi. Jadi misalnya eh, kita apa namanya ada suatu budaya yang terlarang gitu kan, atau misalnya kayak di Medan di Tarutung, ya kan ada pemerintah berupaya untuk mengadakan wisata halal gitu misalnya kan. Gimana kita menanggapi itu supaya kita sebagai tim tim dari pemerintah mensosialisasikannya itu ke masyarakat gitu. Kita berusaha mempertemukan dan kita berusaha untuk apa menghormati, mengakomodasi budaya yang ada itu supaya bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah gitu kan. Jadi kita bisa menghargai terhadap pengaruh budaya. Yang terakhir ada interaksi sosial. Interaksi sosial di sini eh, hubungan timbal balik yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi individu. Jadi misalnya gimana kita contohkannya? Kita apa namanya? Dilemparkan untuk perjalanan perjalanan dinas ke daerah tertentu gitu, di mana kebudayaannya itu berbeda, jauh berbeda gitu kebiasaannya. Gimana kita, apakah kita menunggu apa membuka pintu untuk mereka datang atau kita yang proaktif gitu kan berinteraksi. Pilih yang kita proaktif menjalin interaksi dengan mereka. Jadi betul-betul bisa membangun keterikatan atas dasar saling percaya antar individu dan kelompok. Oke, hanya tiga itunya kompetensinya. Jadi coba kita aplikasikan ke dalam soal. Oke, ini kita besarkan sedikit. Nomor 82. Nah, saat berkunjung ke rumah tante, bla bla bla. Gini, eh Abang kasih kesempatan kalian, kasih ruang untuk apa namanya, open mic, berargumen apa jawaban kalian dan berikan argumen kalian. Monggo, Abang persilakan. Siapa yang mau open mic? Belum nanti Abang rangkum, Abang jelaskan. C, Bang. Siapa ini? Neza. Oke, apa jawabanmu, Dek? C? C, Bang. Kenapa C? Karena dia mau membantu tantenya dan berusaha beradaptasi dengan di rumah tantenya itu. Oke, menginap berarti C ya, menginap untuk melihat apakah Anda bisa meringankan pekerjaannya, gitu. Iya, Bang. Oke, ada lagi itu aja. Itu aja deh.
Ya, Bang. Oke. Monggo. Mungkin ada lagi yang mau memberikan argumen, jawaban yang berbeda, atau bahkan mungkin jawabannya sama, tapi punya argumen yang lebih spesifik lagi. Ini masih simpel ini. Ini juga sebenarnya pengembangan dari soal lama. Bagi yang udah beberapa kali gagal ya, sejak 2021 lah. Ada? Monggo, kami persilakan deh. Atau idem semua, C semua. Hampir mirip-mirip sih Bang jawabannya. Ya. Atau justru bingung gitu. Ayo. Masa masih baru soal pertama, Dek? Udah bingung, kayaknya simpel ini ya. Oke, ini untuk yang pertama biar Abang jawab lah ya. Kalau nggak ada yang mau berargumen lagi. Oke, gini, konteks soalnya eh, kita menginap di rumah tante di saat ternyata di rumah tante itu lagi mau ada acara arisan, ya kan? Gimana kita? Jadi kalau kata kasarnya sebenarnya soal ini ingin melihat apakah kita menjadi beban di situ, atau kita bisa meringankan pekerjaan apa persiapan arisan itu. Kan itu intinya sebenarnya, ya kan? Yang mau diminta. Tinggal kalian telaah setiap opsinya. Kita coba yang A, menginap di rumah tante dengan tidak merepotkannya. Itu bagus, ya kan? Tapi kita simpan dulu. Apakah ada yang lebih lebih tinggi skornya dari itu? Ah, yang kedua, menginap dan akan melihat celah untuk memberi bantuan. Akan melihat celah untuk memberi bantuan. Di sini berarti eh, dia yang proaktif, ya kan? Dia yang punya inisiatif langsung di bagian mana dia bisa membantu tanpa harus menunggu, kan gitu. Akan melihat celah. Ayo pahami kalimatnya di situ untuk memberi bantuan. Sementara yang ayam dengan tidak merepotkannya, nggak ada menegaskan di situ inisiatif dia untuk membantu. Dia hanya berusaha untuk tidak merepotkan di situ, ya kan? Berarti masih unggul yang bola, ya kan? Yang cantik, menginap untuk melihat apakah Anda bisa meringankan pekerjaannya. Di sini yang cantik, poinnya masih lebih di bawah lagi dari bola. Melihat apakah Anda bisa meringankan. Sementara yang bola melihat celah, dia langsung berinisiatif di bagian mana dia bisa membantu. Sementara yang cantik hanya melihat apakah dia bisa membantu atau enggak di situ. Maka yang bola masih lebih tinggi skornya. Yang dodol, menginap dan berusaha tetap nyaman dengan menganggap rumah sendiri. Itu sama sekali nggak ada eh, apa namanya unsur untuk membantu persiapan arisan tadi. Yang entok, menginap meski mungkin tidak bisa tidur. Ini lagi, sama sekali nggak ada. Nah, berarti skor tertingginya, iya bola. Harus ada, iya inisiatif, kayak yang dibilang Dewi dia. Inisiatif, melihat celah. Kalau yang cantik hanya apakah Anda bisa meringankan pekerjaannya. Jadi antara dia bisa membantu atau tidak. Sementara yang bola memang dia proaktif gitu loh. Nah, di sini lebih eh, mengarah ke kompetensi empati. Empati melihat kesusahan seseorang, kita proaktif untuk membantu, melakukan tindakan secara aktif untuk membantu orang lain yang berkesusahan dan kurang beruntung. Itu dia. Oke? Nah, kita yang proaktif gitu loh. Jangan kita
bimbang, apalagi sekedar menunggu. Ah, tunggu perintah dulu gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Oke, sampai sini dapat poinnya. Nomor 82 aman. Kita lanjut. Lanjut, Bang. Oke. Nomor 83. Nah, ayo coba kalian lah analisis dulu hanya tiganya kompetensi di sosiokultural. Nah, hubungkan ke kompetensi, kompetensi mana dia dan lihat opsi mana kira-kira yang memang punya skor tertinggi. Awas, hati-hati, jangan terjebak lagi. Ayo, yang belum menguasai ataupun memang sempat salah tadi menjawab, jangan insecure ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Di sini kalian semua fasenya masih dalam fase belajar. Salah pun nggak ada masalah. C, Bang. C, Ya, apa soalnya itu alasannya? dia lebih inisiatif dan profesional, Bang. Yang cantik, menemani Iya, dan mengajarinya budaya setempat. Oke, itu aja deh. iya, Bang. Oke, ada lagi yang mau open mic berargumen? Neza juga C, Bang. Alasanmu apa deh? Mungkin punya argumen yang lebih kuat. Karena dia inisiatif. Inisiatif langsung gitu. Iya. Oke, ada lagi? C bang, C juga. Ini tumben. Satu soal langsung kompak semua C. Kenapa alasanmu, Dek? karena si Samsudin itu sebagai tour guide lah bang bahasanya. Jadi dia harus mana-mana dan ya istilahnya ngajarin dia juga budayanya karena dia pakai celana pendek sama setelan ya setelannya celana pendek gitu loh bang. Tetap didampingi aja sih lebih ke didampingi. Iya. Oke. Jadi semua idem, C. Nggak ada yang milih ayam atau entok. Nah, kalau yang dodol mungkin karena bertegur sapa saat dibutuhkan nggak cocok lah ya kan. Oke, C semua ya. Iya, Abang jabarkan ya. Ya, konteks soalnya ini sebenarnya gimana supaya si Marcel yang dari Inggris itu bisa beradaptasi dengan kebudayaan atau kebiasaan norma yang ada di eh, apa di tempat kunjungan dia kan gitu. Samsudin sebagai pendamping dia lah gitu istilahnya. Gimana Samsudin meresponnya itu supaya si Marcel bisa beradaptasi. Ah, Kalau yang A berdekatan dengannya saat benar-benar membutuhkan penerjemah, itu berarti kita kayak abang bilang hanya menunggu bola, ya kan? Nggak ada tindakan aktifnya di situ. Yang bola tetap memberi jarak dalam berinteraksi dengannya. Itu lagi nggak sesuai dengan permintaan soal. Permintaan soalnya tentunya gimana sikap si Marcel supaya sikap si Samsudin supaya si Marcel bisa cepat beradaptasi kan gitu. Bisa menghormati norma yang ada di daerah setempat itu kan itu intinya. Berarti bola itu nggak menjawab. Yang cantik menemani dan mengajarinya budaya setempat. Nah, ini udah terlihat ya kan. C ini punya nilai yang tinggi. Ini jawabannya, menemani dan mengajarnya budaya setempat. Itu berarti menunjukkan tindakan kita yang bukan sekedar mengajari, tapi kita juga tuntun dia kan gitu istilahnya. Kita memberitahu dia mana yang benar, mana yang salah di daerah itu gitu. Jadi bukan sekedar memerintah lah istilahnya, kita juga menunjukkan ke dia. Yang dodol bertegur sapa saat dibutuhkan itu juga menjawab
permintaan soal yang entok segera memintanya untuk mengikuti norma setempat. Ah, ini eh apa eh yang Abang bilang tadi mengarah ke memerintah tanpa mau menuntun kan gitu. Ah, maka cantik poin tertingginya. Oke, aman ya kalau ini gampang. Udah kompak semua jawabannya. Aduh, terpotong lagi ya. Nomor 83. Tampak yang entok nih. Oke, ini udah nampak entoknya kan? Belum semua. Nggak kecil kali kan, Dek, tulisannya? Enggak, Bang. Nomor 80 ya, Bang? 84. Izin jawab, Bang. Iya, monggo. Menurut saya jawabannya C, Bang. JJ sebaiknya Kenapa itu? berkata jujur kepada Honda agar saling memaklumi. Ini masuk ke kayak apa yang kata kunci interaksi sosial itu kemampuan membangun kontak atau hubungan timbal balik yang dimana kita harus membangun apa keterbukaan dalam menjalini hubungan antara individu maupun kelompok, Bang. Jadi kan si Honda itu kan baru tinggal sama JJ dan Hmm, JJ apa JJ yang dimana Honda itu berasal dari Jepang. Tapi JJ ini hmm, kan tidak apa Honda ini Jepang kan kebiasaan makan makanan mentah ya Bang. Nah, sedangkan JJ itu iya, tidak suka. Nah, jadi kita sebaiknya sebagai diri JJ itu kita terbuka aja bahwa kita nggak apa nggak apa merasa apa ya JJ maksudnya jujur aja bahwa kita rada mual kayak gitu kalau melihat makanan mentah Bang. Nah, tapi sebagai Honda juga dia harus menghargai apa yang di apa yang menghargailah saling toleransi gitu sih Bang menurut saya. iya. Oke, itu aja, Dek. Ya itu Bang. Iya. Oke, makasih ya, Dek ya. Ada lagi yang mau open mic, punya jawaban yang berbeda, atau mungkin jawaban sama tapi argumen yang lebih kuat? Monggo. Atau idem semua? Cantik lagi. Kompak. Pilih cantik. Ada? Nggak ada? Nggak ada yang mau berargumen? Atau justru yang lain bingung? Bingung, Bang, bingung. Ya, lebih kebingung ternyata ya. Betul. Hmm. Kirain tadi udah punya jawaban gitu, tapi karena samanya argumennya, ini biar abang ringkas aja. Pokoknya konteksnya si JJ sama Honda punya kebiasaan yang berbeda, tapi mereka berjumpa, tergabung di satu tempat tinggal yang sama. Nah, gimana mereka bisa apa namanya mengatasi kebiasaan yang berbeda tadi ini gitu. Ayo, apakah JJ yang harus beradaptasi dengan Honda atau Honda yang harus beradaptasi? Nah, apalagi itu JJ sebaiknya berkata jujur kepada Honda agar saling memaklumi atau Honda sebaiknya tidak memakan makanan tersebut di depan JJ. B, Bang, B. B. Honda yang harus beradaptasi sebagai bentuk apresiasi di lokasi baru. Ya, bola. Iya, Bang. Soalnya kan Honda yang datang ke
suatu daerahnya JJ. Jadi dia harus menghargai menghargai tempat dia datang gitu. Hmm, oke. Iya. Jadi lebih ke Hondanya yang harus beradaptasi gitu ya. Nah, oke. Ada lagi? Udah mulai beragam ini. Ada C, ada yang B, atau yang ayam. JJ yang harus beradaptasi dengan Honda. C juga. Nggak ada yang menjawab entok. Mereka sebenarnya mengontrak sendiri. Nah, win-win solution itu, ayo. Nah, nggak ada yang apa punya argumen yang mengarah ke opsi E. Tidak semudah itu, guys. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nah, kan win-win solution itu. Ya kan? Narasinya win-win solution itu kan. Biarlah mereka seharusnya ya saling ngontrak sendiri kan. Supaya nggak terjadi konflik. Ayo. Kayak nggak ada lagi yang mau berargumen. Tidak setia kawan kak kesannya loh. Kok setia kawan? Kan itu mereka baru jumpa deh. Ayo. Kan mereka baru jumpa. Baru istilahnya baru sama dalam satu kos atau satu apalah katakan tempat tinggal, apartemen. Kalau B kan Bang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, sekarang si Honda yang harus beradaptasi menurutmu ya. Ntar si Honda diculik bang. Iya, ya Tapi itu resikonya lah deh. Dia berani kata datang ya dia juga harus berani apalah nanggung resiko. Ada tadi mau berargumen monggo siapa? Bang izin Bang, tapi itu di Ah, kata namun Honda tidak mengetahuinya. Jadi seakan-akan kan si Honda kan nggak tahu tuh si JJ mual. Ya mm. seharusnya mah yang paling awal sih si JJ ngasih tahu dulu gitu ke si Honda bahwa si Honda itu bahwa si JJ itu nggak suka makanan yang mentah-mentah. Nah, lalu si JJ baru beradaptasi mungkin begitu Bang. Izin koreksi barangkali salah. Jadi jawabannya? Tetap C Bang, soalnya itu kata Oke, terakhirnya ada penjelasan bahwa namun Honda tidak mengetahuinya. Jadi ya seharusnya si JJ dulu yang baru bilang baru si Honda beradaptasi gitu. oke. Mohon Gimana dipotong. yang iya, gimana yang dari tim B ada sanggahan? Jawabanku C, jujur dulu supaya bisa saling menghargai toleransi. Yang tadi tim B gimana? Ada sanggahan? Atau justru terbawa arus? Jadi bingung Bang. Jadi bingung. Masa baru sedikit kena eh, apa bantahan argumen langsung apa dek goyang, ya kan? Gimana pula dengan janji manis laki-laki ya kan? Langsung terbuai gitu. Oke, jadi gimana abang jawab ini? Gak ada mau berargumen? Oke, jadi abang eh, bahas ya. Jadi memang harus teliti, harus cermat dalam menafsirkan, dalam apa namanya, ya memahami konteks soalnya. Nah, di situ memang si Honda sama si JD memang baru bertemu, baru apa, eh, tinggal di apa tempat tinggal yang sama, ya kan? Nah, di mana si Honda
punya kebiasaan makanan yang mentah yang si JJ itu jijik dan mual dengan makanan mentah kayak gitu. Tapi si Honda nggak tahu di situ. Harus apa? Harus betul-betul cermat. Nah, di highlight itu si Honda nggak tahu. Jadi gimana si Honda? Masa si Honda nggak tahu harus si Honda yang beradaptasi deh? Kan gitu. Jadi jangan pakai rumus wanita ya. Laki-laki harus peka. Nggak bisa kayak gitu ya. Ya. Eh, Konsep yang kayak gitu hanya dipakai di telenovela. Ya. Laki-laki bukan harus peka, jadi harus ada komunikasi. Nah, maka jawabannya cantik. Si JJ sebaiknya berkata jujur kepada Honda supaya bisa saling memaklumi. Supaya si Honda juga tahu gimana harus apa namanya bertindak untuk selanjutnya gitu. Jadi harus terjalin komunikasi. Itulah kompetensi interaksi apa tadi? Ah, Membangun interaksi sosial harus di dijalin komunikasi. Ah, Membangun keterikatan atas dasar saling percaya. Jadi harus dikomunikasikan gitu. Jangan minta si JJ yang harus paham. Iya si Honda yang harus paham. Konsep rumus kayak gitu nggak terpakai ya deh ya. Semua harus didasari oleh komunikasi. Oke, sampai sini paham? Sengaja memakai analoginya yang kayak tadi itu supaya kalian bisa dapat pemahamannya ya. Aman kira-kira kita lanjut? Lanjut. Lanjut, Bang. Iya, semoga di sini nggak ada yang apa ya tersindir apalagi sakit hati dengan analogi abang ya. Itu hanya metode belajar aja. Oke, masih sosiokultural deh. Mana ya? Nah, kelihatan ya? Udah besar itu apanya abang buat. Oke, 85 silakan. Ditelaah dulu soalnya. Coba hubung-hubungkan kira-kira ke kompetensi mana, baru analisis opsi-opsinya. Ingat, tetap bayangkan kalian sebagai pembuat soal atau yang lagi mau merekrut pegawai, ya. Jadi kalian tahu mem- meminimalisir opsi yang subjektif. Monggo, mempersilahkan kalau ada yang mau open mic. B mungkin. Hmm? Bang. Ayo, jawaban yang pasti. Makanya kayak abang bilang harus nggak kelihatan, nggak kelihatan. Bang, Soalnya, soalnya udah jelas tampil di apa kalian di layar kalian, tampil, Kak, kelihatan. ya aman kan? Oke. Ah, Monggo. Siapa tadi mau open mic? Ayo usahakan jawabannya jangan ada kata mungkin. Makanya kayak abang bilang, abang membuka ruang seluas-luasnya untuk open mic itu tadi supaya kalian punya argumen yang kuat dalam memilih jawaban. Jangan lagi ada kata mungkin. Ayo, monggo. Siapa tadi tuh mau open mic? Bang, Entok, kenapa itu? Yuk, feeling aja, karena dia langsung bergerak gitu, Bang. langsung bergerak kemana deh?
Kan ini ceritanya lagi kebakaran tuh Bang. Nah, dia kan Ah, langsung organisir para warganya gitu supaya mereka semua aman. oke, dia apa? Dia yang mengevakuasi gitu ya. Iya betul Bang. Oke. Iya, mungkin ada yang punya jawaban yang berbeda lagi. Mau open mic, monggo. Ada yang lebih bagus lagi nih loh. Ya, bukan lebih bagus ya, maksudnya yang bagus opsinya. Ada tadi mau open mic? Siapa? Ada? Nah, coba kita lihat tuh, memberi sumbangan berupa makanan walaupun sebagian besar warganya menjadi kriminal, ya kan? Berarti memberikan bantuan tanpa memandang latar belakang gitu kan, itu kan bagus, ya kan? Atau memberikan sumbangan pakaian yang layak dan makanan hanya berdasarkan kemanusiaan. Nah, ayo, itu bagus juga itu. Memberikan bantuan usulan agar mereka mendatangi dan meminta bantuan langsung ke kantor pemerintahan. Atau yang dodol menyadari akan pentingnya bantuan untuk mereka sebagai wujud rasa kasih kemanusiaan tanpa melihat latar belakang. Ayo. Karena bisa menggerakkan orang lain juga untuk membantu sampai bantuan pemerintah datang. Menggerakkan yang entok. Kak, langsung menunjukkan aksi untuk bantuannya. Gercep gitu. Oke lah gitu. Ayo, ada yang mau open mic lagi? Atau idem semua di entok? Nggak ada? Idem Bang. Oke, idem ya. Iya, berarti yang menjawab aja langsung. Nah, jadi di sini eh, kondisi soalnya itu terjadi kebakaran di pemukiman yang di pemukiman itu sering terjerat pokoknya sering terjadi kriminal gitu. Istilahnya sarang kriminal, ya kan? Nggak layak huni di pemukiman itu. Jadi gimana kita menanggapi musibah itu? Tentu secara garis besar si pembuat soal ini ingin melihat jawaban kalian yang mengarah kalian itu membantu kan gitu. Tapi di sini ternyata opsinya bagus-bagus semua, memberi bantuan semua, ya kan? Nah, tapi pilih yang lebih memperlihatkan aksi dan tadi kalau kalian mengikuti abang dari awal, ada abang berikan pilih opsi yang memang menunjukkan kolektivitas atau kalian menjadi inspirator di situ. Menggerakkan, kalian bisa mengajak orang sekeliling kalian untuk menguasai atau melakukan hal yang baik tadi, entah menguasai apapun itu atau menjalankan hal yang baik apapun itu. Jadi makanya, iya cocok kayak yang dibilang kawan kalian. Jawabannya, entok mengorganisir para warga agar tersedia tempat evakuasi sementara sampai datangnya bantuan pemerintah. Berarti dia menjadi inspirator di situ. Dia penggeraknya, kan gitu. Sementara kalau opsi A, B, C itu hanya bentuk tindakan individualis. Jadi dia melakukan hal yang baik itu sendirian doang. Manfaatnya itu ya untuk diri dia sendiri doang gitu kan. Nah, kalau yang dodol itu lebih ke anggapan. Makanya bahasanya menyadari akan pentingnya bla 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 berarti anggapan. Sementara yang harus dipilih bentuk aksi dulu baru bentuk aksi itu yang paling utama. Jadi A, B, C itu individualis, yang entok lah itu kolektivitas atau kalian bisa menjadi inspirator di situ. Oke. Nanti itu kalau di tahun 2021 sama 2023 banyak yang bilang kayak gitu. Bang, betul kayak yang Bang bilang gitu. Trik Abang itu karena setiap aku memilih opsi yang kelihatannya bisa menggerakkan,
itu jadi tinggi apaku gitu, TKP ku. Nah, rata-rata memang yang melapor itu TKP 200 plus plus deh. Nah, salah satunya yang dapat nilai TKP 216 kalau nggak salah ya. 216. Nah, dia menggunakan cara itu. Memang banyak yang kayak gitu. Jadi di TKP ini memang masih sedikit lah untuk mengeksplor gimana jebakan-jebakan yang mau dihadirkan di soal. Beda dengan TWK gitu. Kalau TWK banyak itu cara-caranya. Kalau di TKP gitu-gitu aja ya, karena memang hanya 6 aspek yang dibahas, ya kan? Jadi berarti main di opsi-opsinya. Nah, palingnya mengembangkan itu tadi jebakannya, meletakkan opsi yang individualis, satu lagi opsi yang kolektivitas. Tapi ingat, untuk opsi yang kolektivitas tetap ada rambu-rambunya. Kita tetap mengacu kepada konteks atau garis besar yang diminta soal. Nah, nanti ada satu soal ini yang abang letakkan. Nanti bisa kita lihat lah ini di soal berapa ini, 87 ini. Soal ini nanti ini ya. Itu nanti terlihat itu yang kolektivitas di sini nggak apa, nggak terpakai. Karena tetap melihat konteks soalnya ya. Oke, yang ini 85 aman ya. Nanti biar langsung terlihat di 8, kalau nggak salah kita ke 87 aja langsung ya biar bisa terlihat ya. Nanti baru balik ke 86. Ini aman 85 ya. Coba ini Bang. 87 aja dulu kita ya. Nanti baru balik ke 85. Ini gimana kita buat ya supaya bisa terlihat. Potong pula ini. Pokoknya di 87 ini penggalannya, si Yuli penerima beasiswa dia merasa minder, mendapat hasil IPK tertinggi. Ya, pokoknya si Yuli lah di sini kan dia apa eh, minder menjauh dan menjauhi teman-temannya gitu kan. Dia sering kali walaupun dia sering kali mendapat hasil terbaik dalam ujian dengan IPK tertinggi. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya, baru sambungkan nanti ke kalimat soal selanjutnya. Bagaimana sikap Yumna selaku kawannya Yuli? Kalau ada yang butuh apa soal sebelumnya nanti bilang aja ya, biar kita balik nanti ke kalimat soal sebelumnya. Nah, gimana kira-kira? Monggo, kalau ada yang mau open mic, analisis dulu. Tadi kok bisa timbul garis ya? Ada yang mau open mic? Silahkan. Terus, monggo. Atau butuh kembali ke soal apa kalimat soal sebelumnya? C, kenapa C? Monggo kalau mau open mic deh. Jadi intinya pokok belum ngerti gimana masuk soalnya, Bang. Ah, gini, coba balik lagi kita dulu ya. Dia pokoknya si Yuli, mana tadi? Yuli ini pintar dan berprestasi, tapi dia minder dan menjauhi teman-temannya. Ah, karena dia dari keluarga nggak mampu, ya kan? Maka mana tadi?
Gimana sikap Yumna yang sering kali dikalahkan oleh Yuli? Berarti Yumna ini kan eh, apa namanya, teman sekelasnya Yuli kan? Dia sering kalah dalam hal prestasi bisa dibilang. Nah, gimana respon si Yumna terhadap si Yuli? Nah, itu yang ingin dilihat. Nah, ayo lihat permasalahan yang dihadirkan di soal itu. Apa permasalahannya kira-kira? Bola. Kenapa bola? Mengajak Yuli untuk bergaul sebagaimana Yumna juga mengajak bergaul teman kuliah yang lain. Kenapa itu? Kok bisa itu? Ada yang mau open mic? Monggo. Kalau dari opsinya kan berarti intinya gimana sih ya apa eh, Yumna dalam merespons Yuli dalam hal mau nggak dia berkawan kan gitu atau enggak mau nggak gimana respons si Yumna melihat si Yuli itu yang minder dan sering menjauhi temannya. Nah, kembali abang ingatkan di soal inilah yang model soal yang konteks soalnya itu trik untuk kolektivitas itu nggak berlaku karena tetap harus melihat konteks soalnya juga. Permasalahan soalnya apa? Fokus ke situ. Ayo, ada yang mau open mic? Nggak ada? Oke, abang jabarkan ini. Iya, Bang. Nah, jadi eh B karena seharusnya sama memperlakukan dengan teman yang lain. Oke, jadi gini, abang kembali apa eh, mereview konteks soalnya itu si Yuli dia yang dari keluarga nggak mampu, makanya dia minder dan sering menjauhi temannya, tapi dia punya prestasi yang bagus. Eh, Sementara Yumna sering kalah dalam hal prestasi dari si Yuli. Maka si Yuli itu gimana? Si Yumna itu gimana? Mau nggak berteman dengan Yuli kan gitu? A. Aktif mengajak Yuli berdiskusi di kampus dan di luar kampus untuk lebih mengenal Yuli. Bagus, itu bagus. Tapi di sini masih terlihat individualis, ya kan? Ah, permasalahan di soalnya itu berarti ini kan menyangkut sosial budaya. Gimana si apa si Yumna supaya si Yuli itu bisa berbaur, kan itu intinya, ya kan? Permasalahannya itu ada di situ karena si Yuli tadi minder dan menjauhi teman-temannya. Ah, jadi aktif mengajak Yuli berdiskusi kalau di dunia nyata ya maulah Kak jadi teman Yuli. Iya. Jadi aktif mengajak Yuli berdiskusi di kampus dan di luar kampus. Berarti ini hanya sekedar individualis, nggak menjawab juga permasalahan yang dihadirkan di soal, di mana si Yuli minder dan menjauhi teman-temannya, nggak menjawab, nggak ada solusi di situ di opsi A. Yang bola mengajak Yuli untuk bergaul sebagaimana Yumna juga mengajak bergaul teman kuliah yang lain. Ini tahan dulu, ini bisa ya kan? Berarti menjawab permasalahan di soal tadi. Nah, yang cantik, mengajak rekan-rekan kuliahnya untuk melibatkan Yuli dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan maupun dalam pergaulan. Ini terlihat bagus kan? Tapi di sini bukan ini permintaan soalnya. Karena permasalahannya itu ada pada si Yuli. Si Yuli yang minder dan menjauhi teman-temannya. Bukan apa yang perlu ditreatment itu si Yuli, bukan lingkungannya. Lingkungannya itu bukan lingkungan yang apa
menjauhi dia, bukan lingkungan yang mengisolasi dia, yang nggak mau berteman dengan dia. Justru si Yulinya yang nggak, yang minder. Berarti yang perlu ditreatment si Yulinya. Nah, makanya yang cantik itu langsung gugur, ya kan? Masih di bawah apa skornya dari opsi bola. Nah, yang dodol kan tadi menunjukkan sikap menjaga jarak. Oh, itu kalau udah namanya menjaga jarak langsung rendah nilainya, ya kan? Berarti eh, nah, apalagi di sini pasti ada apa sentimen masalah prestasi tadi. Di Yumna sering kali dikalahkan oleh Yuli, kan gitu. Yang Entok mengajak Yuli bergabung dengan kelompoknya ketika membutuhkan kemampuan Yuli. Ini ajas manfaat, ya kan? Iya, cocok. Maka jawabannya bola. Ah, disinilah abang bilang hati-hati dalam menerapkan trik kolektivitas tadi. Nggak semua yang mengajak atau menggerakkan orang lain itu bisa menjadi skor tertinggi. Karena harus tetap diperhatikan permasalahan di soal siapa yang perlu ditreatment di situ. Gitu. Nah, jadi udah terlihat ya perbedaannya ya. Jadi kalian nanti dalam membaca soal, menafsirkan soal juga harus cermat, harus hati-hati. Siapa yang perlu ditreatment di situ? Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Supaya jangan terkelabui dengan jebakan-jebakan di opsi. Gitu. Oke, dapat pemahamannya deh? Aman? Kita lanjut. Ini ya nomor 86 tadi ya lagi ya, belum kan? Kita tadi loncat ke 87 soalnya. Iya, 86. Monggo ditelaah dulu permasalahan soalnya apa, mengarah ke kompetensi apa, dan analisis opsi mana kira-kira yang lebih sesuai atau menjadi jawaban dari konteks soal. Ada yang mau open mic? Monggo deh. Agak bingung untuk soal yang ini ya. Nah, ini hanya masalah apa eh, budaya di suatu daerah, ya kan? Berarti ini mengarah ke tanggap terhadap pengaruh budaya. Ya. Dodol, kenapa dodol? Persilakan kalau ada yang mau open mic deh. Ayo, mana semangat belajarnya? Jangan eh, apa namanya hanya menyimak. Jangan apa namanya jangan takut juga untuk salah. Namanya juga belajar. Ada? Atau bingung? Bagus-bagus semua gitu ya. Di itu kayaknya langsung ke ini ya Bang. Kayak Kenapa itu? Gimana? Bingung dengan opsinya ya. Bagus-bagus semua.
Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk belajar bertoleransi. Saya beranggapan bahwa perbedaan akan membuat hidup berwarna. Apalagi, saya bertekad untuk menghargai kebudayaan setempat. Saya akan aktif di masyarakat untuk mengenal budaya setempat dan memperkenalkan budaya saya kepada mereka. Saya akan tetap bertingkah laku sesuai dengan budaya saya. Oh, yang itu langsung gugur. Berarti ya A, B, C, D. Ayo, mana kira-kira? Pilih opsi yang memang memperlihatkan aksi, bukan anggapan, bukan pendapat. Eh, ayam, saya sangat senang mendapat kesempatan. Ayo, ada yang mau open mic, monggo. Mau persilakan deh. Beragam ini, ada yang ayam, ada yang dodol. Tapi masa nggak ada yang punya argumen yang kuat? Ayo, nggak ada. Apa menghargai dulu kali ya Bang ya? Hah? Ya apa harus Menghargai dulu. cek bertekad untuk menghargai kebudayaan? Cantik. Oh, beragam lagi nih. Kenapa dia bilang cantik? Kenapa harus menghargai dulu? Ya dalam arti kita kan pendatang baru ke situ ya. Kenapa kita nggak harus menghargai dulu gitu loh Bang? Baru kita istilahnya walaupun kita memperkenalkan budaya, cuman kan penerimaan mereka kita kan nggak tahu tuh. Jadi seenggaknya kita harus menghargai dulu budaya mereka tuh seperti apa. Mungkin gitu sih Bang. Cuman itu ada kata bertekadnya. Takutnya cuman istilahnya anggapan asumsi doang itu. Nggak saya untuk menghargai. Cuman bingungnya di situ doang sih ada kata bertekadnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi cantik tapi masih goyang juga gitu ya, Dek, ya. Yang lain mana opsi yang milih tadi opsi A, opsi dodol mana suaranya? Masa nggak punya argumen yang kuat dengan pilihan jawaban yang kalian apa? Kalian ambil. Nah, ingat juga di dalam apa? TKP itu lagi di luar Bang nggak bisa. Oh, jadi di dalam TKP itu bisa satu soal itu merangkap dua aspek atau lebih, atau ya dua kemampuan dalam satu aspek atau lebih gitu kan, dua kemampuan atau lebih lah di dalam satu aspek. Jadi nggak harus kompetensi per kompetensi gitu. Oke, jadi abang jawab aja ini nggak ada yang mau permit lagi ya. Jadi konteks soalnya itu eh, saat ditempatkan di suatu daerah si apa anggaplah kita punya tantangan tersendiri dalam apa menanggapi latar budaya yang berbeda, ya kan? Gimana seharusnya kita menanggapi tantangan latar budaya yang berbeda tadi? Abang, karena berekspresi senang yang menunjukkan aksi, berekspresi senang menunjukkan aksi. Iya, yang ayam. Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk belajar bertoleransi dengan budaya lain. Itu bisa kita tahan dulu. Karena belum kita lihat opsi yang lainnya. Yang bola, saya beranggapan langsung gugur. Beranggapan berarti bukan bentuk tindakan atau aksi, ya kan? Yang cantik, saya bertekad untuk menghargai kebudayaan setempat. Bertekad untuk menghargai berarti awalnya belum bisa menghargai dia di situ, kan gitu deh. Jadi yang cantik itu juga langsung gugur. Saya bertekad katanya. Berarti di saat itulah dia baru mau belajar gimana menghargai budaya setempat gitu. Oke. Yang dodol, saya akan aktif di masyarakat
untuk mengenal budaya setempat dan memperkenalkan budaya saya kepada mereka. Nah, di situ inilah juga selain tangkap terhadap pengaruh budaya juga dikaitkan dengan kompetensi interaksi sosial. Nah, kalau kalian kalian lihat kompetensi interaksi sosial membangun keterikatan atas dasar saling percaya antar individu atau kelompok, ya kan? Jadi opsi A itu bagus. Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk belajar bertoleransi, tapi ada yang lebih bagus lagi. Di opsi dodol, saya akan aktif di masyarakat. Nah, bersosialisasi di masyarakat. Jadi bukan sekedar belajar bertoleransi. Dia udah aktif di masyarakat untuk mengenal budaya setempat itu dan juga memperkenalkan budaya dia ke warga setempat gitu. Jadi bukan mengarah ke konfliknya ya. Di sini nggak ada antara konflik atau enggak. Jadi bukan jangan kita arahkan nanti bisa menimbulkan konflik dan segala macam. Enggak, jangan berpikiran ke situ. Itu udah terlalu jauh, ya kan? Jadi dia di situ bentuk interaksi sosial dia di situ. Ah, dia mengenal budaya setempat, tapi juga dia mengenalkan budaya dia kepada masyarakat setempat. Itu dia. Jadi opsi dodol yang tertingginya. Oke? Gimana untuk soal ini yang masih goyang tadi? Ada yang mau bertanya? Monggo. Sebelum kita lanjut. Karena Abang harap nanti kalau udah lanjut ke soal berikutnya, ya usahakan kita nggak balik-balik lagi ke soal sebelumnya gitu. Aman ya? Berarti kita lanjut ke soal 88. Masih sosial budaya kah? 88. Oh iya, terakhir ini ya. Untuk yang tik nanti mungkin sedikit kita bahas ya. Nah, 88 monggo. Sosiokultural masih kasusnya apa? Coba telah dulu. Masuk ke kompetensi apa? Analisis opsi-opsinya. Monggo. Memukul kaki setiap pemuda secara keras hingga lebam. Berarti ini ke kebudayaan. Bola, memadukan kebudayaan di sana tanpa menghilangkan prinsip yang Anda anut. Iya, oke, nggak apa-apa, Dek. Hati-hati ya. Iya, sama-sama. Oke, mana nih yang lain? Bingungkah juga dengan nomor 88 ini? Gimana? Nggak ada yang mau open mic, deh. Oke, jadi yang jawab aja langsung ini. Ini masih melek semua kalian kan? Nggak terlelap di depan layar kan? Halo, masih semangat belajarnya? Oh, tinggal 11 orang, takutnya tidur semua ini. Masih melek kalian, Dek. C, kenapa C? Ayo, kalau mau open mic, monggo, Dek. Kamu persilakan.
Tadi B, sekarang ada yang jawab C. Tapi abang belum melihat argumen kalian. Kenapa kalian memilih itu? Gimana? Nggak ada yang mau open mic? Ambil baiknya dari budaya itu. Opsi mana itu, Dek? Oke, abang jawab lah ya. Ah, di situ sebenarnya intinya gimana kita tanggap terhadap pengaruh budaya, di mana budayanya itu memukul kaki setiap pemuda secara keras hingga lebam pada saat petang. Nah, gimana kita meresponnya? Sebagai ASN yang memiliki sedikit keraguan tentang kepatutan budaya tersebut. Nah, jadi kalaupun kita yang masih ragu, ya istilahnya eh, apa namanya? Ini tetap mengarah ke tanggap terhadap pengaruh budaya, ya, Dek, ya. Tanggap terhadap pengaruh budaya di situ pokoknya eh, usahakan pilih opsi yang lebih mengarahkan ke bisa mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjukkan kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Nah, oke, mana yang mengarah ke situ? Kita analisis opsinya. Yang ayam membiasakan diri untuk menerima budaya tersebut, berarti masih perlu proses di situ, ya kan? Dia belum bisa menerima itu. Yang bola memadukan kebudayaan di sana tanpa menghilangkan prinsip yang Anda anut. Nah, berarti di sini dia udah bisa apa namanya? eh, ya memadukan lah, mengakomodasi budaya di sana supaya bisa berterima. Nah, bisa mendayagunakan kebudayaan di sana. Nah, bola ini kita tahan dulu. Yang cantik, berusaha mencari tahu dan menerima budaya tersebut. Berusaha mencari tahu. Berarti kita belum bisa mendayagunakan budaya itu tadi. Nah, cantik ini skornya masih di bawah dari yang bola. Yang D, meyakini budaya tersebut sebagai meyakini berarti anggapan, ya kan? Yang dodol langsung gugur. Yang entok tidak mengganggu tradisi tersebut dan membiarkannya berjalan sebagaimana mestinya. Gak ada bentuk aksinya. Kalau yang bola tadi memadukan, ya kan? Berarti udah dalam bentuk aksi, bisa mendayagunakan budaya tadi untuk tercapainya tujuan organisasi supaya bisa budaya tadi juga berterima gitu. Uh, Memadukan dia entah dengan budaya yang lain dan segala macam gitu supaya tidak terlihat sadis lagi gitu. Tanpa harus menghilangkan prinsip yang Anda anut. Jadi skor yang tertinggi bola deh. Di kompetensi tanggap terhadap pengaruh budaya. Oke, sampai sini udah habis untuk sosiokultural. Nanti sedikit satu atau dua soal kita bahas yang teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang mau ditanyakan untuk sosiokultural? Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, banyak juga ya. Enam, tujuh, tujuh. Oke, nggak ada yang mau bertanya kan, Dek? Kita lanjut ke tik ya, karena soal berikutnya udah tik ini. Nah, sedikit pengantar materi untuk tik ini.
Tentu yang eh, perlu ditekankan itu pertama, usahakan pilih opsi yang memperlihatkan kalian menguasai suatu teknologi deh. Nah, misalnya ada teknologi baru di perusahaan itu gitu kan. Kalau memang nggak ada bahasanya di soal itu kalian belum menguasai teknologi itu, usahakan kalian udah tahu teknologi itu. Pilih opsi yang mengarah ke situ. Nah, yang kedua, eh, bukan hanya menyangkut ke teknologi aja. Di sini teknologi, informasi, dan komunikasi. Berarti ada di selanjutnya ada informasi. Gimana kalian dalam menanggapi segala informasi yang datang ke kalian? Dan gimana kalian apa namanya eh, mengekspresikan pendapat kalian di dunia maya? Itu dia informasi. Terus ada juga komunikasi. Komunikasi ini baik lisan maupun tulisan. Nah, apakah kalian bisa mempengaruhi audiens atau pendengar atau pembaca tulisan kalian supaya mengikuti atau menginspirasi eh, yang kalian sampaikan di situ gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan di teknologi informasi dan komunikasi. Ada eh, berapa aspek ini, berapa kompetensi ini? Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi. Ada 6. Ada kewirausahaan, di mana di sini menekankan kepada kalian mau menguasai teknologi itu, menguasai, mempelajari teknologi itu untuk mendayagunakannya dalam apa? Dalam tujuan organisasi. Tapi usahakan gini, kalau ada di soal itu untuk dari mana kalian menguasai teknologi itu sumbernya, usahakan pilih melalui kalau ada tim ahli langsung gitu. Jadi usahakan pilih opsi yang kalian lebih mementingkan efektivitas. Cara yang efektif dalam menguasai teknologi karena sudut pandangnya kalau kalian sebagai pemilik perusahaan tentu kalau saat ada sistem atau teknologi baru yang diterapkan di perusahaan itu kalian lebih menginginkan karyawan kalian itu bisa cepat menguasai teknologi itu supaya manfaatnya bisa dirasakan dalam proses kerja di perusahaan itu kan gitu supaya tujuan perusahaan kita ini tercapai kan itu intinya. Jadi cari opsi yang lebih efektif dan efisien supaya kalian bisa cepat menguasai teknologi itu. Itu inti di kewirausahaan. Terus pencarian informasi. Kalau ini di bagian informasi tadi kan, gimana kalian mencari sumber data yang kredibel. Jadi kalian bisa mengenali informasi yang faktual yang sampai ke kalian. Terus perhatian terhadap keteraturan. Di sini lebih kepada gimana kalian mendayagunakan teknologi itu untuk apa namanya menghasilkan apa hasil kerja yang berkualitas. Entah itu misalnya contoh kayak fingerprint gitu kan kayak gimana kalian merespon fingerprint itu tadi gitu kan itu kan untuk terhadap keteraturan atau misalnya entah ada teknologi baru yang bisa menunjang kinerja di perusahaan, gimana kalian berterima atau enggak gitu. Terus ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan di sini itu tadi gimana kalian mengekspresikan yang mau kalian tuangkan di dalam tulisan supaya bisa mempengaruhi pembaca tadi. Nah, lisan, sorry, kok lisan kok tulisan, sorry, kurang fokus abang. Jadi komunikasi lisan itu gimana kalian menyampaikan pendapat kalian atau doktrin kalian lah gitu istilahnya, entah dalam persentase atau apapun itu, supaya yang mendengar itu bisa memahami bahkan menggunakan pendapat kalian dalam kehidupan dia gitu.
Menggunakan gaya bahasa yang dimengerti orang lain gitu kan, secara sistematis kepada orang lain, berbeda latar belakang, atau mampu dia mengarahkan orang lain untuk memahami maksud pembicara agar mendukung ide dia gitu. Jadi eh, yang mendengar ini bisa menginspirasi pendapat yang kalian lontarkan tadi gitu. Sementara yang komunikasi tulisan barulah di sini gimana si pembaca tadi bisa terinspirasi dengan tulisan kalian. Nah, udah habis ya. Glosaan, tulis, udah habis. Jadi hanya 6 itu aja ya. Nah, kita langsung ke soal. Oke, lihat soalnya dulu. Ini mengarah ke mana? Menggali informasi pelanggaran pemilu. Berarti ke pencarian informasi. Nah, mana kira-kira yang mengarah ke situ? Ayo, monggo. Mana nih yang masih kuat imannya? 10, tinggal 10 orang. Ayo, ada yang mau berargumen? Open mic? Ada? Ada yang mau berargumen? Monggo. Nggak ada? Masih bingung deh. Oke, ini langsung jawab ya. Nah, di sini konteksnya gimana kalian bisa mendapatkan informasi pelanggaran pemilu yang faktual, yang kredibel, ya kan? Nah, Anda memperolehnya dengan cara yang ayam, menemui kenalan wartawan yang untuk mana tadi? Menemui kenalan wartawan untuk menggali informasi. Ini terkesannya ya, kenalan wartawan untuk menggali informasi. Ini terkesannya masih kurang kredibel sumber informasinya deh. Ya kan? Tentu kalau kalian mau mendapatkan informasi yang kredibel harus melalui sumber yang tepat. Nah, di sini pelanggaran pemilu, maka harus diambil melalui KPU. Kan gitu. Nah, maka yang melalui wartawan itu nggak menjawab soal. Yang bola mewawancarai panitia yang bertugas di beberapa TPS. Ini juga nggak efektif. Ini nggak efektif. Sedikit eh, sampel yang sedikit nggak bisa kalian generasi semuanya kayak gitu gitu. Atau misalnya gini, memang hanya beberapa oknum yang terdapat di kepolisian, walaupun kalau dikumpulkan udah menjadi satu institusi gitu kan. Tapi bukan berarti semua di kepolisian itu kayak gitu. Gitu. Ibaratkan kalian di dalam satu kelas juga, satu yang terlihat buruk memang bisa menjelekkan kelas kalian gitu. Tapi bukan berarti di dalam kelas kalian itu juga semuanya buruk. Kan gitu. Jadi mewawancari panitia yang bertugas di beberapa TPS juga enggak mewakili karena ini enggak efektif. Sampel yang sedikit tadi itu nggak bisa merangkum secara keseluruhan.
Yang cantik menyusun data dalam suatu paparan informasi yang baru diambil dari media berita. Media berita berarti nggak kredibel juga, nggak jelas juga sumber beritanya. Yang kedua adalah meneliti informasi yang sudah didapat sebelumnya melalui jajak pendapat dalam bentuk angket. Ini juga nggak efektif kan? Sama kayak yang bola tadi, yang entok. Menentukan sumber informasi melalui Bawaslu dan KPU yang mendukung pengambilan kesimpulan data penelitian. Ini baru lebih kredibel di antara yang lain. Maka jawabannya entok. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, Dek? Ini kompetensi pencarian informasi ya. Ada yang mau bertanya? Aman ya, kita lanjut ya. Ini kayaknya masih bisa sampai nomor 91. Ini kayaknya 91 atau 92 lah. Kita lihat nanti. Oke, nomor 90. Kelihatan ya, nggak kecil kali kan? Coba ditelaah dulu soalnya, konteks soalnya. Kira-kira mengarah ke kompetensi mana? Lalu analisis opsi-opsinya. Ayo, monggo. Ada yang mau open mic? Kami persilakan deh. Menurut saya C, Bang, jawabannya. Kenapa itu, C? Karena C itu lebih bertanggung jawab dia, Bang, sama kemauan belajarnya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan opsi lainnya. Tanggung jawab dan kemauan belajar tentang IT-nya. Oke, iya. Makasih ya, Dek ya. Ada lagi yang mau open mic? Monggo. Idem semua, cantik semua. Ayo, ada yang mau apa, Dek? Pendapat? Nggak ada? Antara bingung atau memang sama semua, C? Oke, langsung abang jabarkan, Dek. Ya, di sini eh konteksnya, berarti kita dituntut untuk mempelajari suatu teknologi informasi, ya kan? Gimana eh, gini, bayangkan kalian yang lagi mau merekrut pegawai, si pembuat soalnya inilah, entah kepala dinas juga kan. Ah, jadi kalian punya teknologi baru yang mau diterapkan di perusahaan kalian atau di institusi kalian. Gimana, apa yang kalian inginkan ke karyawan kalian terhadap teknologi baru itu? Mereka belajarnya itu gimana? Kan gitu. Tentunya kalian
lebih mau kalau karyawan kalian itu bisa cepat menguasai teknologi itu. Kan itu yang paling diinginkan kan? Ah, gimana pun cara mereka, yang penting mereka bisa cepat menguasai teknologi itu supaya manfaatnya bisa dirasakan perusahaan atau institusi kalian. Jadi berarti yang diminta di sini gimana, bisa nggak kalian menelaah opsi-opsi itu untuk melihat cara yang lebih efektif dan efisien dalam menguasai teknologi. Kita lihat, menolak tugas tersebut dengan pertimbangan kemampuan diri sendiri. Berarti itu nggak menjawab soal. Berarti dia eh, menolak terhadap teknologi juga, ya kan? Yang eh, bola, menerima tugas tersebut dengan mempelajarinya melalui ahli IT dengan baik. Ah, ayo dipahami di sini. Itu simpan dulu, ya kan? Simpan dulu. Yang cantik, menerima tugas tersebut dan tekun mempelajarinya secara mandiri serta melakukan perkembangannya secara bertahap kepada atasan. Apakah ini yang diinginkan? Permintaan soal. Kayak Amang bilang, tentu kita sebagai yang lagi mau merekrut pegawai tadi, karyawan tadi, pingin supaya karyawan kita itu dalam mempelajari teknologi itu bisa cepat, kan gitu, efektif, efisien. Nah, langkah belajarnya itu yang diambil itu yang melalui cara gimana? Tentu yang bola yang lebih efektif melalui ahli IT. Nah, jadi kita belajar itu dengan metode yang benar, dengan pemahaman yang benar, dan juga bisa cepat menguasai daripada harus otodidak belajar sendiri. Kan itu. Walaupun di sini bahasa apanya melaporkan perkembangannya secara bertahap kepada atasan, nggak perlu itu. Atasan itu hanya menginginkan udah kita memang langsung bisa menguasai teknologi itu, kan itu yang diinginkan atasan. Kan gitu. Jadi supaya menghindari jawaban-jawaban yang subjektif, makanya bilang bayangkan kalian sebagai atasan atau yang lagi mau merekrut pegawai tadi. Cantik skornya masih di bawah yang bola. Yang dodol menerima tugas tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk mengupgrade diri dan memperlihatkan prestasi kerja. Ini terlihat benar, tapi nggak menjawab permintaan soal. Nah, gimana supaya kita bisa cepat menguasai teknologi itu? Itu yang diminta soal, ya kan? Maka dodol nggak menjawab permintaan soal. Yang entok menerima tugas tersebut dan menganjurkan pada atasan agar ada rekan lainnya yang menemani Anda bertukar pikiran. Ini berarti juga bahkan ini kalah opsi yang entok itu dengan yang bola, ya kan? Dengan yang cantik. Dia bisa mandiri sementara yang entok dia harus punya teman. Nggak bisa mandiri. Berarti tetap jawaban yang paling tinggi itu bola. Menerima tugas tersebut dengan mempelajari melalui alih IT. Langkah atau cara belajar yang ditempuh tepat melalui orang yang menguasai, ya kan, dengan pemahaman yang tepat dan tentunya bisa cepat menguasai itu teknologi itu, gitu. Oke, sampai sini nomor 90 dapat pemahamannya, Dek. Kalau ini hanya mengembangkan soal lama ini, ya kan? Tapi Abang lebih membuat rumit lagi opsinya. Bang, permisi mau nanya. Iya. Semisal ini kasusnya kalau apa ya, kita itu sebagai pegawai kantor, tapi kita itu apa ya tidak sengaja menekan link yang berbahaya gitu, Bang. Nah, Hmm. itu kan penyebabnya gara-gara kita. Itu sebaiknya itu komputernya itu kita perbaiki sendiri atau kita memanggil ahli IT-nya, Bang. Seperti itu. Baiknya gimana menurutnya, Bang? Eh, ya, ya itu gimana sebenarnya eh, cara efektif supaya dampaknya itu juga yang kita lihat deh, supaya dampaknya itu nggak apa namanya nggak menimbulkan masalah yang baru. Jadi kita jangan berusaha sendiri. Ada ahli IT manfaatkan itu.
Jadi eh, tetap kita berusaha untuk memanggil ahli IT supaya nggak menimbulkan masalah baru lagi nanti untuk mengatasi permasalahan mungkin entah virus atau apa gitu kan yang bisa masuk ke data perusahaan kita kan gitu. Jadi tetap kita panggil ahli IT di perusahaan kita itu gitu. Nah, gimana deh? Siap Bang, paham. Makasih Iya. Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Aman? Kita lanjut lagi. Kayak satu soal lagi lah ini ya. Berarti nanti eh, pertemuan berikutnya tinggal 4 soal lagi untuk teknologi informasi dan komunikasi. Oke, nomor 91. Monggo, soal terakhir nih deh. Abang harapkan keaktifannya. Baca dulu konteks soalnya, permasalahannya apa yang perlu ditreatment, mengarah ke kompetensi apa, lalu analisis opsi-opsinya. Kalau menurut saya sih jawabannya Bang. Karena Hmm, eh, terlebih dahulu kan kita harus untuk apa ya mencari tahu sumber dari suatu informasi yang tersebar itu apakah informasi itu benar atau tidaknya Bang. hmm. Pokoknya mencari tahu akar permasalahannya dulu. Kemudian setelah mengetahui kebenarannya itu tugas kita untuk meluruskan informasi yang tersebar itu bahwa informasi itu benar atau tidaknya. Oke. Jadi Om, entok ya. iya Bang. Makasih Adek ya. Ada lagi yang lain yang punya jawaban berbeda mungkin? Ada? Idem semua, entok semua, atau bingung semua? Yang penting bukan molor semua di depan layar ya, Dek ya. Ayo perjuangan kalian jangan disia-siakan, maksimalin biar jangan ada kata menyesal nanti saat mengetahui hasilnya. Apalagi yang udah gagal di tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Gak ada? Soal terakhir lo ini. Nilai 5 nilai 4 deh. Kenapa itu? Ayo, paparkan argumenmu deh. Mana tahu apa namanya? Yang lain pendengarnya ini bisa memahami penjelasanmu. Gak ada yang mau open mic? Ada? Monggo. Oke, om jelaskan aja kalau gitu. Oke, kita lihat konteks soalnya. Di situ kawan kita dituduh melakukan kesalahan, sementara kita beranggapan kayaknya kawan kita tuh nggak mungkin melakukan itu, kan itunya. Tapi semua anggota organisasi menghakimi dia. Gimana kita menanggapi itu? Ini berarti tetap butuh kompetensi pencarian informasi, ya kan? Mana yang mengarah ke situ yang lebih otentik mengarah ke pencarian informasi kita lihat ya. Saya hanya bisa menghibur teman saya tersebut agar bersabar. Ini nggak menjawab soal.
ya kan? Berarti kita nggak ada solusi apapun di opsi A. Yang bola, saya bisa merasakan sakit hatinya teman karena tuduhan yang tidak berdasar. Ini juga nggak menjawab soal. Nah, yang cantik, saya akan berusaha menjelaskan kepada anggota yang lain bahwa ia tidak bersalah dalam hal tersebut. Nah, ini bisa, tapi tahan dulu, ya kan? Kita lihat opsi dodol. Saya akan berbicara dengan ketua organisasi bahwa ia tidak melakukan semua yang dituduhkan. Nah, ini juga bisa. Nah, CD ini bisa, tapi tahan dulu. Yang entok, saya akan mencari tahu sumber informasinya dan berusaha untuk meluruskan informasi tersebut. Inilah jawabannya. Betul kalian tadi yang menjawab entok. Jadi, mengarah ke pencarian informasi. Kita pastikan dulu tuduhan itu sebelum kita mau meluruskan gitu. Jadi jangan langsung kita mengkanter apa tuduhan itu, tapi kita nggak tahu apa namanya faktanya itu gimana, ya kan? Maka opsi tertingginya entok. Iya, kemampuan pencarian informasi. Oke, ya ini soal terakhir lah deh ya. Untuk yang sisanya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Monggo. Tadi sosial budaya selesai. Teknologi informasi tinggal 4 soal lagi lah itu. Tapi bisa langsung ditanyakan juga gitu. Mungkin ada kalian dapat soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sama. Bisa kalian tanyakan biar kita bahas atau masalah SKD yang lain lah sebelum abang tutup. Monggo. Bang, urutan pekerjaan SKD menurut abang, oke. Ini dirimu berarti kemarin nggak ikut ya, Dek, ya? Abang ulangi lagi. Untuk apa pengerjaan SKD, sebenarnya mana yang duluan dikerjakan? eh, apakah subtes TWK, TIO, TKP itu relatif deh. Itu berdasarkan kemampuan kalian aja. Kalian lebih nyaman di subtes mana selama belajar? Kalau kalian kuat di hitung-hitungan, kan tidak masalah, hitung-hitungan dulu aja. Mungkin kalian bingung di TKP gitu kan, takut salah pilih atau takut menganalisis opsi-opsinya itu gitu kan, atau di TWK yang mungkin wawasannya kurang gitu kan, maka TIU aja dulu hajar. Atau mungkin punya wawasan yang luas kalian, TWK aja nggak apa-apa. Atau ya di TKP lebih banyak memang para peserta di TKP lebih banyak apanya nyamannya karena jawaban pasti nggak ada. Yang penting pas setiap opsi pasti punya skor gitu kan. Yang penting kalian bisa apa namanya memanipulasi karakter kalian. Ah, memang lebih banyak ke TKP, tapi relatif kayak yang bilang tadi. Untuk metodologi pengerjaannya, sistematisnya mungkin kayak gini. Kalian bisa mengerjakan 10-10 dulu. Kalau memang TKP duluan, kerjakan TKP 10 soal dulu. Setelah itu baru TWK 10 soal. Kenapa Abang setelah TKP TWK? Karena gini, kita manusia ini eh, memori kita ini kalau di saat itu juga mungkin nggak bisa ingat gitu. Data yang kita butuhkan di memori kita ini nggak bisa langsung kita ingat. Tapi sambil berjalannya waktu, yang penting soalnya itu udah sempat kita baca dan terekam di memori kita. Mungkin di soal-soal berikutnya ada yang berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan topik soal di sebelumnya yang kita bingung tadi. Bisa jadi kita bisa teringat gitu jawabannya atau mengarah ke topik mana dia itu gitu. Karena mungkin ada keterkaitan antara soal yang kita bingung tadi dengan soal yang pas kita jumpa eh, pas jumpa di terakhir tadi gitu. Ah, bisa jadi kayak gitu gitu. Jadi memori kita ini butuh proses. Jadi ada yang memang nggak bisa langsung diingat gitu kan di waktu itu. Jadi butuh proses gitu. Yang penting
sempat kita baca dan terekam di memori. Jadi yang apa namanya? Kalau kalian ada soal yang opsinya apa namanya memang masih ragu, tapi feeling kalian kuat di salah satu opsi. Ah, abang lebih menganjurkan jangan lagi diubah-ubah. Udah, kalian mengikuti feeling kalian itu aja. Ah, pertama itu biasanya lebih kuat gitu. Kalau udah apa kalian ubah berarti itu udah analisis kalian yang terlalu liar bisa jadi gitu kan. Nah, yang boleh kalian ubah itu kalau saat kalian baca soal dan melihat opsinya, kalian sama sekali nggak tahu jawabannya. Nah, udah cap cicup aja tandai dulu, nanti ditulis di kertas di nomor berapa tadi yang mau diubah, barulah itu nanti kalian ubah gitu, kalian baca, kalian analisis lagi. Tapi kalau soal yang memang saat kalian baca di satu opsi udah ada apa di opsi itu udah ada salah satu opsi yang kuat feeling kalian ke situ, jangan diubah lagi deh. Itu aja. Oke, jadi tadi udah TWK ya. Habis TWK 10 soal baru TIU 10 soal. TIU ini kalau kalian apa lemah di hitung-hitungan, nah berarti harus memaksimalkan yang penalaran. Deret, silogisme, apalagi figural gambar, terus analogi verbal, entah itu padanan kata ataupun kalimat setara, ya kan? Terus ya campurlah dengan apa perbandingan kuantitatif yang dalam dua kotak X, Y gitu misalkan, atau PQ gitu. Atau juga soal jenis membaca tabel, dan juga ya sedikit lah di eh, hitung eh, hitung dasar, pecahan kali kurang tambah bagi. Nah, itu kayaknya bisa lah itu harusnya. Kalau itu juga nggak kuat, nah udahlah. Berarti persiapan kalian yang kurang. Nah, jadi di situ dulu. Kalau memang hitung-hitungan yang kuat, ya udah ambil yang hitung-hitungan berumus gitu kan. Nah, jadi 10 soal dulu di TIU, baru balik lagi ke TKP 10 soal. Gitu gitu seterusnya. Ke TWK 10 soal lagi, TIU lagi 10 soal. Nah, di TIU ini juga nanti eh, analitika reasoning, penarikan kesimpulan yang posisi duduk atau tipe rute, kan ada itu yang terbaru tipe rute. Ah, itu terakhir aja deh. Itu kesampingkan dulu. Setelah kalian selesai membaca soal yang lain, semua soal itu, baru boleh silakan kerjakan yang analitika reasoning. Nah, karena modelnya itu ada yang memang nggak terlalu sulit, tapi butuh waktu dalam menafsirkan, menguraikan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam soal kan gitu. Jadi kesampingkan aja itu dulu. Nah, tadi kan udah 10 10 10 udah 20 lah lagi kan. Udah 20 soal masing-masing subtes. Itu udah melebihi apa jumlah passing grade di TWK dan TIU. Kalau TWK kan 65 berarti minimal apa 13 soal, ya kan? Minimal 13 soal benar semua. Kalian udah mengerjakan 20, insya Allah udah aman lah itu, ya kan? Begitu juga di TIU, passing grade-nya 80, berarti minimal 16. Nah, kalian udah mengerjakan 20, udah aman, berarti tinggal menghabiskan sisanya. Bisa 10 10 lagi gitu kan. Berarti TKP udah 30, TWK selesai habis udah 30 soal, di TIU 30, sisa 5 soal lagi gitu kan di TIU. Selesaikan sisanya lagi. Biasanya 5 soal mungkin 4 soalnya itu analitika reasoning atau 3 soal analitika reasoning, ya kan? Di TIU itu kesampingkan dulu gitu loh. Selesai baca TKP baru selesaikan TIU, baru kerjakan analitika reasoning gitu. Jadi metodenya gitu aja deh. Nah, jadi gini, metode itu bisa menjaga mental kalian dan juga kalian gini loh, kalau kalian mengerjakan soal itu sampai 5 soal nggak tahu jawabannya, itu berpengaruh ke mental kalian, ya kan? Maka
itu tadi abang anjurkan pindah ke subtes yang lain supaya nggak makin drop gitu loh. Nah, jadi pas kalian pindah ke subtes lain, misalnya ke TIU gitu, oh ini ada yang bisa kalian kerjakan. Nah, kalian bangkit lagi mental kalian dan juga nggak bosan gitu. Nah, jadi kayak gitu ya metodenya deh ya. Apalagi ini izin bertanya Bang, masih bingung tadi sosiokultur terkait membedakan anggapan dengan aksi tindakan agar jawaban. Ah, yang penting gini deh, kalau anggapan ya berarti apa namanya? Biasanya kalimatnya itu misalnya kayak apa tadi itu? Kita mana tadi kalimatnya yang banyak anggapan tadi. Langsung ke contoh aja kita ya kan. Ya, 86 ya. Memberi. Nah, eh, kalau udah ya bahasanya beranggapan kayak gini ya berarti itu hanya sekedar anggapan kan, Dek. Terus ada lagi nanti bahasanya misalnya kayak mana kemarin ya? Eh saya apa kemarin itu lupa, Bang. Soal jejaring kerja mungkin ya. Nah, jadi pokoknya eh, di kalimat itu nggak bukan dalam bentuk tindakan langsung gitu deh. Nah, kalau yang dodol kan di nomor 86 ini saya akan aktif di masyarakat. Berarti itu bentuk tindakan, ya kan? Nah, aktif di masyarakat. Sementara kalau bentuk anggapan ya sekedar misalnya kita memahami bla 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 gitu. Kita apa lagi nih? Menyadari bla 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 gitu kayak opsi D itu. Itu kan anggapan itu. Nah, sekedar menyadari doang, memahami, menghargai gitu kan. Dia nggak langsung bentuk tindakan. Sementara kalau kayak misalnya di opsi ento mengorganisir para warga bla 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 berarti itu dia udah bertindak di situ. Dia udah bentuk tindakan di situ. Dia apa menjadi inisiator di situ, menggerakkan para warga untuk evakuasi gitu. Gimana, Dek? Nanti kalau dalam apa namanya sering-sering berlatih pasti langsung ketahuan kok itu. Mana yang kalimat narasi opsi yang bentuk anggapan, mana yang tindakan. Kayak ini meyakini budaya tersebut bla bla bla. Ini kan anggapan deh. Bukan bentuk tindakan. Sekedar meyakini kita kita dia hanya meyakini doang anggapan. Gimana? Siapa tadi yang bertanya itu? Edi Anugrah, aman? Ada lagi yang mau ditanyakan Izin sebelum Bang, abang tutup? izin Bang. Yang Iya. ter yang terkait tadi itu Bang kan ada soal bentuk aksi tapi beranggapan negatif. Maksudnya individual. Bagaimana itu Bang? Oh, individualis dengan kolektivitas. Itu yang mau Ya, dirimu itu yang mau dirimu tanyakan juga ya. siap, siap Bang. Ah, jadi langsung ke contoh kayak ini 85 ini. Memberikan sumbangan berupa makanan walaupun sebagian besar. Ini kan dia sendiri deh yang bertindak. Ini individualis. Memberikan sumbangan pakaian, ini juga dia bertindak sendiri kan. Sementara kalau ini mengorganisir para warga, berarti dia apa namanya menggerakkan warga itu untuk evakuasi.
gitu. Jadi bukan dia bertindak sendiri. Contohnya lagi mana tadi? Evakuasi masalah kebakaran. Bukan kebakaran deh. Mana ya? Mengikuti. Hmm. Aduh, mana yang lebih spesifik ya, biar bisa lebih langsung kena apanya, pemahamannya. 86 tadi enggak. Sampai budaya saya. Inilah tadi deh. Hanya inilah yang paling mendekati nih kayaknya. 85. Jadi ABC itu bentuk tindakan individualis. Individualis yang dimaksud itu dia bertindak sendiri gitu. Sementara yang entok dia bisa menggerakkan di situ. Bukan dia dia yang bertindak sendiri, tapi dia bisa menggerakkan. Dia menjadi inisiator di situ. Gitu. Tunggu, kayak di jaring kerja pun ada lagi gitu yang sesuai ya. Oh, ini tadi mana tik? Cara meminta sama pelajaran lagi. Saya hanya bisa mengikuti jaring lah tadi. Pada jaring kerja mungkin ada ini yang sesuai untuk memberikan. Ini misalnya melengkapi bagian tugas rekan tim yang kurang berpartisipasi. Ini individualis deh. Dia dia sendiri yang berbuat baik di situ, ya kan? Sementara ini menginisiasi terbentuknya koordinasi dan partisipasi rekan setim. Berarti dia bisa membangun hubungan kerja yang sehat di situ. Dia bisa menggerakkan anggota tim itu supaya eh, terbangun hubungan kerjasama yang sehat gitu. Bukan dia sendiri yang bertindak atas dasar manfaat untuk dia sendiri gitu. Jadi itu letak antara individualis dengan kolektivitas gitu deh. Oke. Gimana dapat pemahamannya kira-kira? Paham Bang, siap. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Ada lagi deh sebelum tutup ini? Yang lain? Pokoknya kolektivitas itu atau menjadi inspirator itu kalian bisa menggerakkan, kalian bisa mengajak rekan-rekan kerja atau siapapun itu untuk berbuat baik atau menguasai suatu teknologi misalnya gitu. Jadi kalian bukan sekedar menguasai sendiri teknologi itu, mempelajari sendiri enggak. Uh, ada lagi ya? Aman semua ya? Oke, kayaknya abang cukupkan dulu untuk pembelajaran malam ini ya, Dek ya.